Halo para detektif sejarah, welcome back bersama gua Mr. Detektif yang selalu memberikan informasi dan cerita sejarah. Balik lagi ke pembahasan kita kemarin, yaitu pendaratan Normandia. Nah, kali ini kita akan membahas Operasi Cobra. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian lebih mengenal sejarah. Dan jangan lupa di-subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Detektif Sejarah. Oke, mau tahu sejarahnya? Kuy, intro dulu. Juli 1944, Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang dibawahi Letnan Jenderal Omar Bradley 7 minggu setelah pendaratan D-Day kembali meluncurkan serangkaian penyerangan ke pihak Jerman dalam kampanye Normandia dan memanfaatkan kesempatan pasukannya untuk memasuki ibu kota Prancis. Operasi Cobra adalah salah satu nama sandi dalam kampanye Normandia yang sukses besar bagi pasukan sekutu dalam perjalanan mereka untuk membebaskan Prancis pada musim panas 1944 dan salah satu titik balik utama dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Terlihat juga pada hari-hari aksi yang bergerak cepat antara 25 dan 30 Juli menjadi awal dari keruntuhan terakhir pendudukan Jerman di Prancis. Rencana Bradley untuk operasi ini adalah menginformasikan lokasi tertentu di front Jerman yang akan dibom, kemudian diserbu oleh infanteri dan akhirnya ditembus oleh ujung tombak lapis baja. Awal yang sulit bagi Operasi Cobra. Kondisi cuaca menunda dimulainya Operasi Cobra dari 18 hingga 24 Juli. 3 divisi dari Angkatan Udara Amerika Serikat ke-8 serta 6 kelompok pengebom tempur ke-9 mulai membom sebuah koridor sempit di sore harinya 4 km dari barat laut. Dikarenakan awan sangat banyak dan menghambat kelancaran pengeboman, 500 pesawat pengebom memilih untuk berbalik. Akan tetapi, unit dari divisi infanteri ke-30 tidak sengaja dibom. 25 tentara Amerika tewas dan 131 luka-luka. Puluhan tentara terkubur hidup-hidup oleh tumpukan tanah yang sangat besar yang ditimbulkan oleh ledakan bom. Akibat dari hal itu, Jenderal Bradley sangat marah atas insiden yang tidak disengaja itu. Kemudian pada hari Selasa 25 Juli pukul 9:40 pagi, pesawat B-17 dan B-24 yang berjumlah 1.500 pesawat itu menjatuhkan hampir 3.300 ton bom di antara Montreal dan Hebert-Ravon, barat laut Saint-Lô. Pengeboman ini didukung oleh 1.000 pesawat jarak menengah dan pesawat tempur pengebom lainnya yang menjatuhkan 60.000 bom pembakar dijatuhkan di setiap 12 km persegi dan 5.000 bom dijatuhkan per kilometer perseginya. Artileri darat pun turut menghujani pertahanan Jerman dengan menembakkan lebih dari 1.100 artileri. Dan lagi-lagi dari pengeboman itu puluhan tentara tewas dan kematian Letnan Jenderal Leslie diakibatkan cuaca buruk dan kedekatan dengan pasukan Amerika itu sendiri. Pengeboman juga merupakan bencana bagi pasukan Jerman yang kehilangan banyak tentara dan kendaraannya. Jerman tidak hanya kehilangan dukungan lapis baja mereka, tapi juga sekitar 2.500 tentara tewas oleh pengeboman tersebut. Setelah pengeboman itu, Amerika melancarkan 6 divisi mereka dalam serangan antara Montreal dan Hebert-Ravon yang mengambil arah dari barat ke timur. Divisi infanteri ke-9 menuju ke selatan dari Montreal dan harus menunda serangan balik dari divisi Panzer SS ke-17. Divisi infanteri ke-1 menyerang ke arah Magrini dan pasukan terjun payung Jerman terus melarikan diri. Divisi lapis baja ke-3 menuju Kérisy-la-Salle. Infanteri ke-4 menuju Canissy. Divisi lapis baja kedua menyerang Saint-Gilles,
Sementara pasukan di sisi timur dari infanteri ke-30 sedang menuju selatan dari Saint-Lô, menyerang divisi infanteri ke-352 dengan resimen parasut kedua. Namun dari serangkaian serangan itu membuat jenderal khawatir dengan kemajuan yang sangat lambat. Pasalnya, garis depan hanya bertambah 2 km dari setiap serangan. Tetapi tahanan Jerman mengatakan bahwa masih dikejutkan oleh kekuatan pengeboman Amerika, dan Amerika memutuskan untuk meningkatkan jumlah pengeboman untuk hari berikutnya. Pada hari yang sama, Inggris melancarkan operasi Spring di selatan Caen. Serangan ini terutama dipimpin oleh resimen pengawas hitam Kanada. Pada hari ketiga operasi, garis depan akhirnya menembus barat daya Saint-Lô, dan Amerika sekarang ingin memanfaatkan perkembangan ini. Di sebelah timur, penerobosan divisi infanteri ke-1 dan divisi lapis baja ke-3 berhasil menghalau pertahanan Jerman dari divisi Panzer SS ke-2 dan ke-17 dari desa Kemprot dengan jarak 6 km. Beberapa pertempuran tank dilakukan antara divisi lapis baja Amerika dan elemen terisolasi dari divisi Panzer SS Dutch Reich dan Gotch von Berlichingen. Divisi Panzer SS kedua menghancurkan 9 tank Sherman dan beberapa kendaraan lain dari divisi lapis baja ketiga. Tetapi Jerman meskipun memiliki banyak tank superior dalam daya tembak, tidak dapat memperlambat kemajuan Amerika yang tak tertahankan. Pada tanggal 29 Juli, divisi lapis baja ketiga maju ke selatan, dan Jerman mencoba untuk berkumpul kembali di jalur yang sama lebih jauh ke selatan dengan sebutan Wasteland atau garis putih. Namun, banyak tentara dari Korps 84 dikepung di sekitar Ronke oleh divisi lapis baja Amerika kedua dan ketiga, dan hampir 1.500 tentara Jerman tewas, 4.000 lainnya ditawan, 500 kendaraan berat dan tank lainnya hancur. Pada akhirnya, kemajuan dari Operasi Cobra sangat menakjubkan dan tak terduga. Jerman tenggelam dan menyerahkan posisi mereka kepada pasukan Amerika, dan hampir 18.000 tentara Amerika keluar dari pertempuran dan lebih dari 5.000 tentara tewas, dan sekitar 15.000 warga sipil Normandia telah menjadi korban pengeboman dan pertempuran sejak 24 Juli. The last act in this offensive was the battle for Saint-Lô. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe ya.